Alokasi laba yang efektif. Mana yang didahulukan? Bayar hutang atau mengembangkan usaha? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan klasik nih, tapi jawabannya memang nggak segampang mendahulukan yang ini atau yang itu. Kita memang dianjurkan untuk mendahulukan membayar hutang. Jadi, sebisa mungkin utamakan menyelesaikan tanggungan yang ada, misal hutang ke supplier. Tetapi, kita bisa menganalisis tipe hutang yang kita punya. Apakah itu hutang jangka panjang atau hutang jangka pendek? Sebenarnya, laba yang kita dapat bisa jadi peluang emas untuk memperbesar usaha atau memperbaiki kondisi finansial di toko. Asalkan kita tahu cara membaginya dengan benar. Nah, di sini saya mau share tips yang sederhana tapi keren banget. Tentang apa? Tentang bagaimana cara mengalokasikan laba toko agar lebih efektif dan efisien. Oke teman-teman, sebelumnya kita harus tahu dulu nih, berapa sebenarnya laba yang kita dapat di toko. Cara lihatnya sudah tahu kan? Buka aplikasi iPOS-nya, selanjutnya pilih menu laporan, lalu klik menu keuangan, lalu klik laba rugi. Nah, kelihatan tuh berapa laba toko kita. Setelah kita tahu berapa laba bersihnya, bagi laba kita menjadi 5 bagian yang berbeda. Supaya apa? Supaya jelas penggunaannya. Apa saja sih 5 bagian itu? Yang pertama, untuk dana sosial. Yang kedua, untuk dana cadangan. Yang ketiga, untuk gaji pribadi. Yang keempat, untuk modal usaha. Dan yang kelima, untuk investasi. Sekarang, kita bahas berapa persen idealnya kelima bagian itu. Pertama, untuk dana sosial. Alokasikan 10% dari laba di toko kita untuk kegiatan ini. Bentuknya bisa dalam bentuk donasi atau kegiatan amal lainnya. Ingat ya teman-teman, selalu ada hak orang lain dalam harta kita. Dan saat kita mengeluarkan harta kita dengan niat bersedekah, yakinlah, hal itu pasti akan menambah rezeki kita ke depannya. Dan bisnis jadi lebih berkah. Oke? Yang kedua, untuk dana cadangan. Istilah lainnya, itu dana darurat. Sisihkan 20% dari laba kita untuk ini. Sebuah bisnis harus memiliki dana darurat setara pengeluaran setidaknya selama 3 bulan. Misalnya pengeluaran toko untuk bayar gaji karyawan, listrik, pulsa, dan lain-lain dalam 1 bulan itu sebesar 50 juta rupiah. Maka dana darurat yang harus ada itu sebesar kurang lebih 150 juta rupiah. Kalau belum ada sebesar itu, maka ayo mulai kumpulkan untuk menjadi 150 juta rupiah dari 10% laba yang kita sisihkan itu. Yang ketiga, untuk gaji pribadi. Kita kan sudah bekerja keras untuk mengelola toko kita. Jadi, kita berhak untuk mendapatkan imbalan. Nah, besaran idealnya itu 10% dari laba kita. Penggunaan aplikasi kasir iPOS akan membantu memonitor alokasi dana tanpa campur aduk, sehingga pengelolaan keuangan jadi lebih teratur. Yang keempat, untuk modal usaha. Ini yang terbesar, 50%. Untuk apa? Untuk memastikan stok barang cukup, operasi usaha berjalan lancar, dan bisnis kita bisa terus berkembang. Modal ini adalah nyawa dari usaha kita. Tanpa modal yang cukup, stok barang bisa habis dan operasional bisa tersendat. Parahnya, kita mungkin harus menghadapi kekecewaan pelanggan yang tidak bisa belanja di toko kita karena barangnya kosong. Dengan aplikasi iPOS, kita bisa memantau stok barang secara real time kapan saja dan di mana saja. Jadi, nggak ada lagi tuh yang namanya overstock atau malah kehabisan barang tanpa kita sadari. iPOS juga bisa membantu kita untuk mengatur kapan harus restock barang sehingga kita bisa memastikan modal yang ada dipakai dengan efisien. Kelima, untuk investasi. Untuk investasi ini, teman-teman bisa alokasikan sisa dari laba yang belum dibagi, yaitu 20%. Misalnya, investasi ke aset-aset lain yang bisa mendukung usaha kita, menambah layanan baru, meningkatkan kualitas produk, atau bahkan digitalisasi toko. Pemasangan aplikasi kasir seperti iPOS itu sangat bermanfaat untuk meningkatkan kecepatan pelayanan kepada pelanggan. Jadi, tingkat kepuasan pelanggan pun akan meningkat. Oke teman-teman, semoga video kali ini bermanfaat ya. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.